Salam sadis, salam Senin. Cepet sekali udah ketemu di hari Senin lagi ya. Habis di spot jantung banyak yang panik hari Sabtu kemarin ya. Sabtu pas habis saya upload video 1 jam lebih, rupanya ada bantingan lagi ya. Beragam macam lah, ada yang komen tapi ya udah biasa itu, nggak kita pusingin. Yang udah terlatih cuan Ami santai aja ya, tetap santuy aja kita ya. Market udah balik lagi ke 20 ribuan tadi pagi, nutup di 20.500 ya kalau nggak salah ya, atau 400 ya lupa. Eh, jadi sekarang saya buat video market cap di 877 billion, volume 79 billion, BTC dominance 43,4 ya, agak menurun dikit ya, bagus juga. Kita lihatlah dalam 2 hari ini, Bitcoin di kisaran 19.900-an, di plus 7%, 7,5%. Ethereum yang serok pas dibanting sampai 900 dolar, sekarang udah 1071. Wah, lumayan hijau 11%-an ya. Banyak yang panik, yang takut kemarin. Jadi rupanya saya baru tahu juga, saya kemarin ngobrol sama temen di Amrik, baru tahu. Dia bilang, you know, yesterday, tanggal 18 itu International Panic Day katanya. What the fuck, gue bilang. Gue baru tahu, gue bilang, first time gue baru dengar ada ini International Panic Day. Jadi nah ini kalau betul ya kalian ini hati-hati, ingat tanggal Juni 18 ya. Kebetulan katanya karena kemarin itu market saham nggak ada ya kan, logam mulia nggak ada, yang ada kan 24/7 itu kan cuma market kripto ya, dibuat panik lah katanya ya kan, didam ya kan, terus ya kemarin itu pagi di pump balik ya kan. Ya, paling nggak satu inilah ya, kalian ingat, catat, siapa lupa. Kadang kita jaga-jaga juga tanggal-tanggal begitu ya kan, siapa tahu bener ya kan. Jadi itu yang saya dengar katanya International Panic Day. What the heck, gue bilang ya. Tapi ya satu masukan lah, satu masukan juga ya kan. Jadi yang tanya, kok gimana ini? Ya market sekarang tadi dia weekly nutup. Ya untung sih saya berharap dia sebenarnya nutup di 21 tahap dulu, jangan di bawah sekali. Bawah masih akan rontok gitu. Jadi andai kata dia nutup di 20 ini, bisa aja yang ada pasti ya, bisa kemungkinan kita lihat dalam pergerakan sebulan ke depan, andai kata ininya ya bisa aja 17.600 kemarin itu udah bottom ya, tapi who knows, terserah lah orang apa. Tapi yang jelas saya juga nggak pusingin lah, yang namanya invest lumayan dapat barang murah ya kan. uh, karena ini udah serok-serok dulu ya kan. Yang sayangnya yang 17.600 banting, aduh itu saya lagi tidur nggak dapat yang murah. Tapi ya nggak apa-apa lah, selisih dikit. Ada dapat yang 18.400 ya, lumayan lah ya kan. eh, karena udah murah, tunggu apa lagi, nyicil. Mau tahu pasti bottomnya ya nggak ini ya kan. Kemarin si Binance CZ serok besar dia. eh Binance CZ serok Bitcoin di 19.100 ya kalau nggak salah. Itu 100.001 Bitcoin, 1,6 billion dia serok. Itu nah si bos Binance aja udah serok di harga 19 ribuan something ya kan ya. Jadi kalau anda yang dapat, ya namanya orang invest ya, kondisi gitu saya udah berkali-kali bilang hati-hati trader. Saya udah ingatkan, apalagi yang leverage, hati-hati, anda akan dikocok, anda akan diputusin gitu ya. Tapi ada aja yang masih nggak paham, atau yang baru subscribe dia nggak dengar, dia ikut saya suruh serok, dia pikir serok buat dia trading, padahal kita bilang invest ya kan. Ntar ngamuk-ngamuk lagi dia, gobloknya minta ampun ya kan.
Jadi ya berita ya gitu, banyak hal yang ini masih rada fear gitu ya market, tapi udah agak-agak ini sedikit. Ya kita lihatlah pergerakan ini udah hari ini pas tanggal 20. Tanggal 20 10 hari lagi udah kita mau lihat nutup nutup Juni ini gimana, dia minus berapa gitu ya. Ini market mungkin Juni ini tutup kuartal kedua kan, dengan adanya QT ya kan, market itu kering gitu, lagi kering ya kan. Ini seperti biasa saya bilang, yang buang barang, yang sorong ke atas ya bandar ini. Kemarin itu kita lihat itu yang asli buang itu yang eh, asli ngedrop sekali itu BTC sama Ethereum gitu. Ya itu mainan bandar itu. Paus yang buang gitu, dibuang ke bawah, disepong lagi ke atas tadi pagi ya kan. Jadi yang left rate dia lagi mau makan short, dia makan short, dia mau makan long, dia makan long, kan begitu kiri kan. Soalnya market kering, ya kan. Ya begitulah sasarannya. Tapi buat kita yang invest nggak usah takut. Namanya kita untuk future ya, kita ini ya. Sedangkan saya pasti senyum aja, ketawa ya kan, saya dapat lebih murah. Walaupun kita plankton ya kan, si CZ aja 19.000 something dia beli. Dapat 18.000 ya kan. Ya lumayan, saya cicil kemarin tambahan 18.400. Ini ngobrol lah, Senin belum buka ini, baru market Asia juga rada sideways. Ya saya lihat. Jadi kita ini aja ngopi-ngopi sambil ngebacot. Jadi kalau ada yang tadi pagi ada kok bisa cicil, kadang gue bingung loh. Kalian saat banting murah takut, oh berita masih bisa ke bawah, jangan harga udah murah gitu, apalagi cicil-cicil. Ya kan? Itu lihat bos besar aja 19.000 something dia serok. Masa udah 18 17 kalian nggak berani serok. Terus balik lagi ke 20.000, tanya saya kok udah bisa serok. Aduh, saya mau jawab gimana? Kadang serba sulit ya. eh Barang murah kalian nggak mau ambil, begitu dia udah hijau udah mulai FOMO, takut ketinggal. Saya nggak tahu lah, itu saya udah berkali-kali jelaskan, cicil masuk cicil, jadi Anda ada dapat barang bisa counter ya kan, nggak usah takut, nggak ada yang tahu pasti bottomnya gitu ya, dan nggak ada yang tahu tepatnya top gitu ya. Jadi andai kata kita udah dapat di posisi range ini, saya kasih tahu waktu saya 20.800 ya serok ya, mungkin buat video naik 21.000 lah, kalian ada yang itu range itu udah murah gitu, tapi ada yang nggak ngerti masih dia bilang saya sesat, itu goblok, padahal saya suruh invest ya kan. Saya nggak pernah suruh kalian serok di 30-40 ribu. Ada yang tanya, saya bilang tunggu. Saya masih wanti-wanti, saya bilang saya rasa masih ada satu lagi. Waktu itu kalian masih ingat banyak berita juga, mungkin 25 itu udah bottom. Dia kan ditembak ke atas lagi, ke 28, 29 ya kan, turun lagi ke 2. Waktu itu ada, mungkin udah bottom. Saya masih ngomong saat itu. Saya pikir mungkin belum, masih ada satu buangan lagi ya kan. Nah, pas saat di 20.000 saya pikir saya punya range itu kan di MA 200 weekly ya kan, mulai di situ target saya udah saya ambil. Karena Pak, secara hitungan itu dengan biaya mining aja udah di bawah harga gitu, jauh udah diskon, barang murah sekali gitu. Kenapa sih nggak ini, justru saya nunggu. Kalau masih ada ini lagi ya saya cicil gitu. Jadi buat subscriber baru yang nggak ngerti, yang kalian nggak, kalau subscriber lama Cuan Army, mereka yang udah ngikutin dari awal udah tahu sistemnya saya ajarkan itu cicil, nggak all in. Kita bertahap, saya udah pernah jelaskan saya bertahap gimana. Terus jual juga saya selalu bertahap gitu ya. Kita jual juga, Anda tanya kok sell, nggak bisa bertahap, nggak ada yang bisa dapat pas di top gitu, tapi ya tetap bisa dapat lumayan gitu ya kan. Saya berapa bulan lalu yang waktu sisi dopon itu, saya ada barang
Sero Bear itu yang ada di 92, ada 96 gitu, ada yang 103 gitu ya kan cicil. Nah, ada yang saya buang terakhir saya bilang saya kandangin. Itu ada sisa 15% Bear itu yang paling murah saya dapat waktu itu 92 00092. Udah saya biarin. Nah, terakhir ini pas target saya di ME 200 kena di situ, saya lepas Bear saya lumayan dapat 3003 200% dan something lah ya kan. Saya pikir udah di situ, tapi ya namanya kita kejar top nggak bisa dapat, nggak ada yang tahu pasti juga asli topnya di mana kalau ini ya kan, ada mau kejar target nggak taunya dibanting sampai ke 17.600 itu 005 5 berapa itu saya lupa. Tapi apakah saya kecewa? Sayang, enggak, rezeki manusia udah segitu gitu. Anda bisa dapat yang apa ya kan? Sisa saya yang 15% saya kandangin Bear saya itu akhirnya ada hasil doa. Ya lumayan gitu. Ya kan? Jadi saya kenapa saya ngadepin market itu tenang, senyum? Karena saya selalu ada hitungan tahap-tahapan gitu. Saya nggak pusing gitu. Ya ngadepin market itu saya beli nyicil, jual saya juga nyicil bertahap gitu. Karena nggak ada yang orang bisa tahu jelas-jelas bottom di mana, jelas-jelas Anda mau cuan topnya di mana. Nggak ada yang bisa tahu pasti gitu. Anda bisa dapat ini udah lumayan gitu. Ya kan, daripada saya berkali-kali ingatkan daripada uang saya taruh di bank nggak ada apa-apa, ya kan. Sekarang nggak jelas lagi, banyak bank yang goyang gitu, ya kan. Makanya jadi buat kalian yang ini, lihat tuh, pos-pos besar kayak Sejet. Udah tahu murah dia 19.000, dia serok. 100.000 BTC dia serok. 100.001 kalau nggak salah. 1.6 billion katanya. Apalagi, ini ada yang takut. Tunggu, masih bisa. Udah murah, mau nunggu murah lagi ya. Pelan-pelan tunggulah ya kan. Buat saya sih, saya long invest ya nggak pusingin gitu. Oke, terus tadi ada yang tanya Solana, ya Solana berita ini soal Solennya itu untung cepat lah mereka tahu ya kan, ada post yang besar yang hold 5,7 juta koin Solananya itu kalau di ini hampir udah hampir kena di market, belum juga lah dia sekarang kan di 31 32 Solana, kalau nggak salah marginnya itu di 22.70 gitu ya, $22.70 kurang lebih gitu. Tapi untungnya mereka cepet tahu gitu. Jadi langsung mereka hold, mereka pending ataupun nggak enak dikit ngomong disita juga ya kan, udah di ini pending supaya nggak bisa dia lakukan transaksi, nggak saja kalau jual itu dam besar Solana ambruk gitu ya kan. Untung cepet mereka tahu gitu. Jadi terus mereka juga buat akun ini, buat voter, ya rekayasa lah. Pokoknya udah ini, ya kan. Nah akhirnya sekarang kondisi gitu, mungkin nanti ada yang entah dia jual atau apa over the counter di belakang layar. Jadi buat yang hold Solana saya kira nggak usah takut sih untuk saat ini, karena udah keduluan ketahuan gitu. Yang bahayanya kan kalau nggak tahu tiba-tiba si pos lepas barang atau si pos nggak bisa handle, dia punya ini mungkin lagi kere, si paus lagi sangkut ya kan, nggak bisa nutup margin call langsung ini, itu yang bahaya. Tapi udah ketahuan dulu, udah di ini ditangani. Jadi buat kalian ada yang hold Solana ya nggak usah terlalu panik, lihat aja gimana diolah. Saya rasa juga nggak bakal mereka jual langsung ke market, udah tahu market lagi gitu. Andai kata ini juga bisa aja permainan kadang gitu ya, kita siapa dia punya ini. Karena kita tahu Solana ini paus-paus besar yang pegang. Pertama yang invest di Alameda. Alameda pasti akan save kondisi ini gitu. Mungkin dia makan dulu, dia tahan dulu, kita nggak tahu ya. Dia anak banyak duit ya kan. Kalau kita hitung 100 jutaan lebih gitu, buat dia kecil gitu. Karena dia bilioner ya kan. Jadi, dan juga dia bukan institusi, bukan apa. Dana dia masih ada lah. Dia exchange juga ada, tetap money putaran ada yang mereka bisa setel. Justru gua rasa nanti mereka setel ke atas kalau market nanti naik lagi.
Mungkin nanti di situ mereka pom-pom gitu. Nah, di situ kalian hati-hati saat kalau misalnya benar andai kata Solana dipomponin, itu kesempatan kalian buang barang gitu. Udah tuh hati-hati gitu, jangan serok lagi ya kan. Karena saya udah dulu begitu juga saya makanya warga plus 62 nih sulit sekali dulu waktu Solana dipom 2 sampai 200-an kalau nggak salah ya. Saya udah ingatkan itu hati-hati kondisi gitu, jangan serok nanti itu dibanting itu. Jadi sempet koreksi, terus ada plus 62 serok, terus dia maki-maki gua sesat. Kalau gua denger lu gua nggak cuan, nggak taunya habis selang berapa hari asli big dump. Gua rasa anak itu udah tewas kalau dia pakai uang pinjol gimana tuh itu dia waktu itu di harga 170 something itu, sekarang harga 32. Apa nggak mampus dia sangkutnya, ya kan? Kadang kan kita kasih orang tahu tuh bukan telak-telak kayak dukun, hei tanggal sekian bakal enggak kan kita udah wanti-wanti ini rambu-rambu gitu, hati-hati jangan lagi ya kan. Kalau Anda mau barang ini tunggu dam besar, tunggu dia koreksi besar, Anda baru serok kan gitu. Tapi yang namanya warga plus 62 diingatin malah kita yang dimaki, dibilang kalau denger gua dia nggak jadi cuan. Nah, ya udah akhirnya ya kan, nah gitulah. Tapi yang namanya manusia kan beragam macam, yang ada otaknya tumpul, ada yang jadi masukan, mereka hati-hati, makasih om ya, udah ingatin, ya kan. Nah gitulah, selalu ada plus sama minusnya. Jadi buat yang sol, yang ada whole sol, saya rasa sementara kalian nggak usah terlalu ini. Kadang berita kan dibuat untuk narik orang supaya mau dibaca, dibuat sedikit ada skenario fear-nya gini gitu. Seharusnya saya pribadi kalau tanggapan saya untuk saat ini sih nggak usah takut. Karena udah keduluan tahu gitu. Yang bahayanya kan kalau nggak tahu si Solan ini tiba-tiba baru tahu begitu kena liquid baru kok itu yang bahaya gitu ya. Jadi kadang ini juga berarti kita juga curiga ini Solana katanya di sentral, dia sentral juga banyak bullshit juga ya mereka cek. Tapi ya market begitu ya selalu hati-hati lah. Sekarang market begini, kondisi bear ini saling serang, ya kan, saling tuntut. Banyak hal kalian lihat ya kan, yang investor Doge ngerasa dimainin Elon Musk, dia tuntut Elon Musk lah. Segala macam udah saling tuntut menuntut, BitBoy tuntut Celsius lah ya kan, terus apa banyak hal saya dengar ya, pokoknya udah cakar-cakaran lah, ya kan. Nah, buat yang investor untuk apa? Nggak usah takut begitu. Ada diskon, cicil dikit ada. Kenapa? Lihat untuk long term-nya, gitu ya. Ini aja long term saya rasa ya, ini saya begini. Saya ngerasa andai kata nanti Federal Reserve ini kan udah mulai ketekan market, mereka udah teriak-teriak nih. Bank Wells Fargo udah mulai teriak ya kan. Fed itu gimana pun itu bank-bank itu kayak anak dia central bank. Bank-bank lain Bank of America, Goldman itu kalau udah teriak itu nanti dia akan pause itu karena dia sebagai central bank-bank itu kayak anak-anaknya. Kalau anak-anaknya udah teriak dia akan break, dia akan pause, dia akan suntik dana lagi. Nah saat suntik dana itu saya justru yakin saat itu market akan ada di pump. Seberapa kita nggak tahu, tapi saya yakin nggak di andai kata tahun ini nggak bisa sampai akhir tahun karena dia kejar target mau high risk, kita nggak tahu, atau memang nggak bisa karena sekarang juga layoff banyak employee ini ya. Kita lihat aja lah, sabar. Jadi Anda nggak bisa buru-buru ngadep namanya bear market itu. Kok kapan balik? Kok kapan? Ya, nggak bisa. Anda harus tahu market itu ada siklusnya gitu, ya. Jadi kapan? Saya juga nggak tahu. Saya cuma saya jelaskan rambu-rambu gerakannya gini, putarannya gini, ya kan? Jadi bukan berarti saya tahu apa ya. Saya bukan cenayang, saya bukan dukun. Dukun pun nggak tahu kondisi gitu. Anda tanya setan, setan juga nggak tahu. Banyak setannya setan out of date gitu, nggak tahu teknologi. Anda tanya mereka juga nggak tahu ya kan. Jadi
rasional, pola pikir, ikut aja pergerakan market sambil kita baca apa yang dilakukan mereka, gerakan apa para pos. Nah di situ, jadi nggak bisa istilah tepat pas begini harus nggak bisa gitu, nggak ada yang tahu gitu ya kan. Contohnya Pak Big Fun kamu lihat pada rontok yang bangkrut yang jelas banyak kondisi gitu. Nah ini namanya pengalaman juga, ngelihat banyak yang rontok kan anak-anak muda. Karena Pak, kadang mereka begitu easy money come, mereka nggak cukup experience, nah kena lah. Tapi kalau yang eh, para pemain senior itu kebanyakan safe, mereka udah tahu tuh momen-momennya itu. Nah, makanya pengalaman mengajarkan gitu ya. Nggak bisa gerasa gerusu, nggak bisa kayak apa eh, ambisi mau kejar sesuatu itu bahaya. Anda akan jadi santapan gitu. Ya, jadi hari ini begitu aja video yang saya sampaikan. Semoga kalian paham. Nggak usah takut ngadepin market, santai aja. Yang ada dana, pelan-pelan cicil, pakai uang dingin, jangan uang pinjol ya. Karena ini masih ada masa, saya lihat kita lihatlah sampai akhir bulan ini, ya. Mudah-mudahan dia harus ini dulu. Kalau bisa dia harapan kita minggu depan aja kalau dia bisa naik dulu ke 23.000 gitu, 20 something di atas dari uh, moving average 200 weekly itu dia bisa balik ke atas dikit nutupnya. Andai kata minggu depan itu sedikit sign yang lebih bagus buat paling nggak dia ke atas dulu dikit gitu, kasih nafas dulu ya kan. Terus juga biasanya bulan depan lah mudah-mudahan ada napas. Biasanya Juli dia agak-agak ini. Memang kalau sebagian ada yang bilang Juli akan ini termasuk si Robert Kiyosaki dia perkirakan Juli bisa keras, tapi saya pribadi enggak. Justru saya rasa keras besarnya ya ini Juni ini gitu. Lebih berat dari Mei kemarin gitu ya. Kayaknya minusnya gitu, Mei sama Jun lebih minus ini, merahnya lebih di Jun ini gitu. Udah tuh mungkin Juli Agustus lah agak-agak dikasih nafas. Biasanya Juli bagus sih, mudah-mudahan aja. Jadi kita sabar lihat yang udah dapat barang murah, hold aja dulu ya kan. Tapi kalau Anda bukan seorang investor, mau cari cuan tipis, tunggu momen lagi, ya silakan, itu urusan Anda ya. Saya cuma ajarkan sebagai apa yang saya lakukan sebagai investor. Buat saya momen-momen murah gitu, ya saya invest gitu. Oke, jadi begitu aja video saya hari ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.